Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabarnya semua? Pasti kalian sehat? Pasti ya, insyaallah kalian sehat. Jaga diri baik-baik nak ya, jangan sampai sakit, biar nanti bisa ketemu sama parasit lagi kan? Nah, nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang surah Al-Falaq ya. Nah, itu di pembelajaran 1. Sekarang kita masuk di pembelajaran 2 nak, yaitu tentang eh, apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di pembelajaran 2 itu tentang itu nak ya. Jadi nanti Bapak akan jelaskan secara singkat ya tentang iman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga Bapak akan memberi tugas. Pak, ada tugas? Iya dong, kasih tugas lah nak ya. Nah, tapi tugasnya ini 1 minggu nak ya. Kalian ngerjakan, kalau sudah selesai mau dikumpulkan ya. Misal hari ini Bapak kasih tugasnya, terus kalian sudah menyelesaikan malamnya. Nah, nanti terserah aja mengumpulkannya kapan waktunya yang baik, atau ada kesempatan mau mengumpulkan orang tuanya, nggak sibuk ya kan. Bapak kasih 1 minggu kan nak? Oke. Nah, ini akan Bapak jelaskan ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Parasit ya. Nah, Bapak akan bahas tentang pembelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya ya. Nah, kita ketahui di sini sudah dijelaskan di surah An-Nisa ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, dan kepada kitabnya Allah SWT turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ingatin itu nak. Nah, di sini ada iman secara bahasa. Nah, iman secara bahasa itu yaitu yakin atau percaya. Yakin atau percaya. Sedangkan secara istilah adalah keyakinan dalam hati. Nah, yang diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan kebaikan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sebagai umat Islam, kita mengenal yang namanya rukun iman. Nah, rukun iman kita tahu kan nak, ada berapa? Ada 6 ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada Rasul ya kan? Kitab dulu, baru Rasul, dan baru hari akhir dan qadar dan qadar. Ingat itu nak ya. Nah, di sini juga dijelaskan sebagai umat Islam kita harus meyakini bahwa Allah SWT benar-benar ada. Nah, jadi yang dimaksud iman kepada Allah SWT itu adalah meyakini keberadaan Allah SWT di dalam hati. Ingat, kita yakin bahwa Allah itu memang ada ya. Kemudian dibuktikan dengan ucapan lisan dan perbuatan. Nah, jadi jangan cuma percaya gitu aja, tapi harus juga dibuktikan dengan kata-kata dan juga perbuatannya. Pak, bagaimana sih Pak mempercayai keberadaan Allah SWT itu sedangkan kita ya tidak melihatnya Pak? Nah, mempercayai keberadaan Allah SWT itu ya tidak harus dengan melihatnya terlebih dahulu ya, karena manusia tidak mungkin dapat melihat Allah SWT secara langsung, sebab zatnya yang berbeda. Nah, kita kan sudah tahu ya. Kita kalau mau tahu keberadaan Allah SWT itu dari alam semesta ya kan, dari hewan-hewan ya,
dari apa makhluk-makhluk lainnya seperti apa hewan, kata Pak tadi, tumbuhan dan lainnya yang bernyawa ya. Nah, bulan, bintang itu ya, tenang ya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang iman kepada Allah itu dalam Asmaul Husna. Ini ada cuman kita tahu Asmaul Husna itu ada 99 nak ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Di sini dijelaskan cuma 3 jenak, yaitu tentang Al-Basir. Al-Basir itu apa Pak? Al-Basir itu memiliki arti yang maha melihat. Nah, yakin Allah SWT ya, yakni Allah SWT maha melihat semua yang dikerjakan oleh makhluknya. Allah SWT akan tetap mengetahui segala sesuatu meskipun tidak ada seorang pun yang tahu. Kalaupun kita tidak tahu, misal nih contohnya dia mencuri ya, tapi dia enggak ketahuan sama yang lain, tapi kita tidak tahu ya kan. Allah maha melihat, Al-Basir, ingatin ya, kita akan pasti dicatat. Nah, ingatin baik-baik. Nah, Al-Adil bermakna maha adil. Adapun yang dimaksud Allah SWT ini memiliki sifat maha adil adalah Allah SWT tidak membeda-bedakan antara makhluk satu dengan lainnya. Allah SWT tidak membeda-bedakan keturunan, kepandaian, kekayaan, ketampanan, kecantikan dan sebagainya. Ingat ya, tidak membeda-bedakan. Kita pasti nanti akan mati ya kan? Iyalah Pak, kita pasti akan mati ya. Jadi ya, nah maka dari itu berbuatlah kebaikan ya, jangan selalu menghina teman, jangan selalu membuli-buli teman ya, kasihan kan temannya, karena temannya mau bersahabat dengan kalian ya kan, teman mau bersahabat dengan kalian, kalian pun juga harus baik bersahabat dengan temannya ya. Jadi jangan saling menghina dan lainnya, ingatin itu ya. Allah itu juga maha adil ya, dia tidak membeda-bedakan. Kita pasti akan mati dia masuk tuh dalam liang kubur kan. Apa yang kita bawa? Kita ada yang kita bawa cuma amal ya kan, amal ibadah kita kan nah itu yang kita harus pahami baik-baik. Ngerti anak ya? Jadi gak usahlah kita bangga-banggakan ini itu. Nah di sini juga dijelaskan bahwa Allah itu maha adil ya, dia tidak membeda-bedakan. Kita pulang ya pulang, kita tidak membawa apa-apa ya, kita kembali kepada Allah SWT. Ingatin itu baik-baik ya. Oke. Nah, terusnya di sini iman kepada Rasul Allah. Nah, di sini juga sudah dijelaskan di surah Al-Baqarah ya. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengarkan dan kami taati. Nah, mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Nah, tuh ya, dia selalu mengingat Allah SWT. Dia pasti akan kembali kepada Allah SWT. Ingatin ya. Nah, Allah SWT juga di sini telah mengutus puluhan bahkan ratusan nabi dan rasul di seluruh muka bumi. Nah, dari banyaknya nabi dan rasul yang diutus Allah SWT di muka bumi ini hanya 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail dan seterusnya. Itu kan? Nah, ya. Nah, dari 25 nama-nama nabi dan rasul tersebut, terdapat satu rasul yang merupakan akhir atau penutup para utusan Allah SWT, yaitu siapa? Benar. Nabi Muhammad SAW. Nah, ya. Oke. Sekian dari parasit, penjelasan parasit secara singkat. Di sini Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Tugas untuk kalian nanti di rumah dikerjakan baik-baik, dipahami baik-baik tugasnya ya. Jadi Bapak minta dengan kalian jangan asal-asalan membuatnya ya. Oke ya, itu dari parasit. Nah, oke, ini ya. Untuk tugas kalian nanti di rumah diperhatikan baik-baik. Ini yang pertama, jelaskan makna iman kepada Allah SWT. Nah ini ya,
Nanti dikerjakan, jelaskan makna iman kepada Allah SWT. Terus yang kedua, jelaskan makna Asmaul Husna di bawah ini. Tuh ya, ada Al-Basir, Al-Adal, Al-Azim. Oh ya, Al-Azim tadi belum sempat Bapak jelaskan nak ya. Al-Azim berarti Maha Agung. Ya, Allah SWT memiliki sifat Maha Agung. Ya, maksudnya adalah Allah SWT Maha segalanya. Sehingga Allah SWT tidak membutuhkan bantuan atau menggantungkan sesuatu pun dari makhluknya nak. Ya, jadi Allah SWT ini nak adalah zat yang dapat memenuhi semua yang dikehendakinya. Nah, ingatin, diperhatikan baik-baik itu nak ya. Nah, tanpa bantuan siapapun nak. Nah, jadi Pak Agung itu apa? Pak Agung itu dapat pula dimaknai di atas, yaitu segala yang ada ya. Jadi sebagaimana Allah SWT menyebutkan akhlak Rasulullah SAW sebagai pemilik budi pekerti yang agung. Ya, itu maksudnya Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang paling mulia di antara manusia lainnya. Tuh, ya. Nah, jadi Al-Azim di sini adalah Maha Agung. Ya, jadi Allah SWT itu, ya, dia tidak membutuhkan bantuan atau menggantungkan sesuatu pun dari makhluknya. Ingat itu, ya. Itu dipahami baik-baik, ya. Untuk pertanyaannya ini ya, ini pertanyaannya. Ya, terus yang ketiga itu ceritakan dengan singkat. Nah, dengan singkat, ingatin, itu ada kata-kata dengan singkat. Nah, itu ada kata-kata dengan singkat ya. Berarti ya sebisanya kalian saja, nggak harus banyak-banyak, nggak harus lengkap ya. Sesingkat-singkat kalian, sebisa-bisa kalian. Bapak tidak memaksakan. Ingat nak ya, tidak memaksakan. Ya, nah ceritakan dengan singkat itu ya di lembar tugas Ananda tentang kisah Nabi di bawah ini. Nih Nabi di bawah ini. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatin itu nak ya. Kalian kerjakan nanti di rumah masing-masing. Pak, kerjakannya di mana Pak? Kerjakannya di kertas apa Pak? Kerjakannya di kertas folio bergaris. Kita sepakati di kertas folio bergaris supaya kalian nyaman mengerjakannya, karena kertasnya itu kan besar nak ya. Oke ya, ingatin itu ya. Nah, Pak, ngumpulkannya kapan Pak? Ngumpulkannya Bapak kasih waktu 1 minggu. Ingat, 1 minggu. Nah, ngumpulkannya itu Bapak kasih waktu 1 minggu. Jadi ini kan hari Rabu nak. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Rabu terakhir kalian ngumpulkan. Ya, jadi Rabu lagi nanti terakhir ngumpulkan. Jadi Rabu depan berarti nak ya. Nah, Rabu depan nanti terakhir kalian ngumpulkan. Ngumpulkannya di mana Pak? Tuh di pos security. Ya, yang ada di depan itu ada kotaknya parasit. Makanya dibaca baik-baik nak ya. Karena kan itu banyak kotak sudah nak. Yang dulunya itu kotaknya parasit, sekarang sudah banyak kotak. Jadi dibaca baik-baik. Mana kotaknya parasit itu sudah ada tulisan agama kelas 4, 5, dan 6. Nah, masukkan aja situ. Itu sudah bercampur nak, enggak apa-apa. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai ngumpulkan tinggal langsung pulang lagi kan nak. Nah, sebentar aja kan. Misal nih contohnya kalian hari ini ngerjakan, ya, malamnya sudah selesai. Nah, itu terserah kalian. Kalian mau ngumpulkannya kapan terserah kalian. Sebisa-bisanya kalian saja nanti kapan mau ngumpulkannya ya. Waktu pada saat mungkin tidak sibuk atau mungkin orang tuanya. Ingat, jangan kalian yang ngumpul nak ya. Tapi ini bagi yang jauh ya, usahakan orang tuanya lah atau kakaknya mungkin pada saat mau jalan, atau orang tuanya mungkin ibunya mau ke pasar atau bapaknya mau kerja ya. Ingat nak ya. Tapi kalau misalnya saya dekat Pak, gimana Pak? Rumah saya dekat kok Pak dengan sekolahan, boleh, tapi berpakaian yang sopan. Nah, mantap ya, pakaian yang sopan nak ya. Jangan juga kalian berpakaian yang tidak sopan nak. Masa berpakaian baju biasa nak, kadang bercelana pendek, masa kayak gitu anak-anak sekolah kan kalian masuk sekolah, masuk ke lingkungan sekolah, jadi harus berpakaian yang sopan. Ingat nak ya, Bapak kasih waktu ya, kalian mengerjakan ini 1 minggu ya. Mau ngerjakannya kapan, sebisanya kalian aja, sewaktu-waktu luangnya kalian. Dan tapi ingat ya, nanti langsung dikumpul, begitu selesai langsung dikumpul ya. Ingat, jam 8 sampai jam 12 siang. Ingatin itu nak ya, baik-baik. Oke, sudah mengerti, sudah paham nak ya.
Nah, insya Allah kalian paham, bisa memahami soal-soal ini. Ingat itu ya, Bapak jelaskan lagi nomor 3 secara singkat ya, dan jelaskan itu nomor 2, jelaskan makna Asmaul Husna di bawah ini. Itu ada basir, adal, dan al-azim. Terus nomor 1 jelaskan makna iman kepada Allah SWT. Oke, mungkin sekian dari parasit. Insya Allah kalian mengerti. Semoga kalian bisa pahami ya, dipahami baik-baik nak ya. Dan Bapak minta sama kalian, pesan parasit, kalian selalu sehat di rumah, jaga diri baik-baik, lakukan protokol kesehatan dengan baik, dan ingat pada saat boleh kalian mau bermain, tapi ingat ya, biasakan mencuci tangan pada saat pulang ataupun sebelum mau jalan. Ingatin nak ya. Oke, sekian dari parasit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.